Untuk sementara kronologis kejadian kendaraan tersebut datang dari arah Bandar Lampung menuju Bengkulu. Sampainya di Peton Tebak, Bunut ini Kecamatan Kota Agung Barat. Kemungkinan kendaraan tersebut pada saat Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, truk tangki bermuatan solar terguling di Tanggamus, supir tewas di tempat. Kecelakaan tunggal terjadi di Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Lampung pada Jumat 12 Mei 2023. Kecelakaan ini melibatkan sebuah truk tangki bermuatan solar yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kabiro Lantas Polres Tanggamus Polda Ibtu Tajudin mengatakan, kejadian itu terjadi pada subuh tadi sekitar pukul jam 5. Ibtu Tajudin menjelaskan truk tangki tersebut melaju dari arah Bandar Lampung menuju Provinsi Bengkulu. Kejadian bermula pada saat truk tangki melaju di jalan menanjak di daerah Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Lampung. Kemungkinan pada saat posisi menanjak itu kendaraan menggunakan gigi 5. Akibatnya mobil truk tangki ini diduga tak mampu melalui jalan yang menanjak tersebut sehingga mobil truk tangki ini langsung mundur karena tak mampu melalui jalan yang menanjak sehingga itu terguling. Ibtu Tajudin mengatakan truk tangki itu dipenuhi dengan muatan bahan bakar solar. Di dalam mobil truk tangki ini berisikan 2 penumpang yang terdiri dari kernet dan juga supir truk. Untuk kernet berhasil selamat, namun supir truk tewas dalam kecelakaan tersebut. Saat ini supir telah dibawa ke Kota Bandar Lampung untuk dibawa ke rumah duka. Adapun supir itu bernama Budi Laksono, warga Kemiling, Kota Bandar Lampung. Atas kejadian ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang akibat badan truk tangki menutup seluruh badan jalan. Pihak kepolisian juga sudah melakukan upaya evakuasi terhadap bangkai mobil truk tangki yang terlibat kecelakaan. Untuk saat ini kondisi mobil truk tangki sudah dievakuasi ke samping badan jalan dan kemudian menurutkan pantauan terakhir di lokasi kecelakaan, kondisi arus lalu lintas sudah kembali normal. Laka lantas tunggal ini seperti apa kronologisnya? Selamat siang, kami dari Satlantas Polres Tanggamus menginformasikan pada hari ini di sekitar hari Jumat sekitar jam 05.00 WIB telah terjadi kecelakaan tunggal, yaitu kendaraan tangki yang bermuatan solar dari Bandar Lampung menuju ke Bengkulu. Jadi untuk sementara kronologis kejadian kendaraan tersebut datang dari arah Bandar Lampung menuju Bengkulu. Sampainya di Peton Tebak, Bunut ini Kecamatan Kota Agung Barat. Kemungkinan kendaraan tersebut pada saat menanjak itu dia menggunakan gigi 5, namun tidak menanjak dia gigi 3 dan 4. Namun kendaraan tersebut tidak bisa menanjak karena bermuatan penuh. Polres Lampung Timur amankan Kades Praja Sakti di Kalimantan Tengah, dugaan korupsi dana desa 2019. Polres Lampung Timur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2019 di Kabupaten Lampung Timur. Adapun tersangkanya adalah Kepala Desa Praja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, berinisial ES, 49 tahun. Dugaan penyimpangan tersebut terkait pemalsuan nota pembayaran material atau HUP, markup harga material maupun jumlah material bangunan oleh perangkat desa. Berdasarkan dari laporan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa tahun 2019 terdapat kerugian keuangan negara sebesar 155 juta rupiah. Hal ini dipaparkan Kapolres Lampung Timur AKBP Muhammad Rizal Mukhtar dalam konferensi pers di halaman Mapolres Lampung Timur.
Pada Jumat 12 Mei 2023 yang memaparkan pada tahun 2020, unit Tipikdor Satreskrim Polres Lampung Timur ini mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa pada tahun 2019 di Desa Prajasakti Wai Jepara. Atas informasi dari masyarakat tersebut, pihaknya menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti serta melakukan permintaan penghitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Dari pemeriksaan, pihaknya menemukan adanya kerugian negara sekitar 155 juta rupiah. Kemudian pihaknya melakukan pemanggilan kepada tersangka sebanyak 2 kali namun mangkir. Lalu pada bulan Desember 2022, polisi menetapkan ES sebagai tersangka. Polisi telah melakukan upaya penangkapan di kediaman tersangka namun tersangka tak ada di tempat. Kemudian diterbitkan DPO oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Lampung Timur. Barulah pada Senin 8 Mei 2023 pukul jam 6, unit Tipikor dan Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur mendapatkan informasi keberadaan ES. DPO ini diketahui berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Talawang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hingga akhirnya ES diamankan dan dibawa oleh ke Polres Lampung Timur oleh unit Tipikor dan Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur guna dilakukan penyidikan. Dan melakukan permintaan perhitungan kerugian negara kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, setelah diadakannya penghitungan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, terdapat atau ditemukan kerugian negara sebesar Rp155.985.000. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 2022, penyidik menetapkan tersangka ES, saudara ES sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Berita selanjutnya, Polda Lampung canangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Polda Lampung mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan bidang humas masyarakat. Polda Lampung pada Jumat 12 Mei 2023. Pembangunan zona integritas tersebut dilakukan Bid Humas Polda Lampung menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pencanangan tersebut merupakan salah satu bentuk kepercayaan pimpinan Polri kepada Bid Humas Polda Lampung. Pandra menjelaskan selain Bid Humas Polda Lampung, ada 5 jajaran Polres Kepolisian juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pembangunan zona integritas. Adapun kelima jajaran Polres tersebut diantaranya Polres Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Pandra menjelaskan kegiatan pembangunan zona integritas itu turut melibatkan sejumlah instansi terkait. Menurut Pandra, pada beberapa stakeholder terkait yang ikut melakukan penandatanganan yang merupakan pihak eksternal dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Polda. Adapun instansi yang dilibatkan diantaranya Komisi 4 DPRD Lampung, KPID, LKAH, PWI, Komisi Informasi, Diskominfo Lampung, Humas HIPMI, dan Akademisi ITERA. Pandra melanjutkan pelibatan sejumlah stakeholder tersebut demi meningkatkan sinergitas dan kerjasama dan saling berkolaborasi antar lembaga. Pandra juga mengatakan nantinya pembangunan zona integritas ini akan diberikan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lebih lanjut, ia mengatakan bidang Humas Polda Lampung saat ini memiliki 41 personil yang dapat membantah dan dapat membantu memberikan informasi cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, Pandra mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah mahasiswa dan siswa yang sedang menempuh pendidikan magang di Bid Humas Polda Lampung. Menurut Pandra, sejumlah personel tersebut dapat dicanangkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Denny Ribowo yang turut hadir di lokasi mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan pembangunan zona integritas tersebut. Menurutnya, Humas Polda Lampung ini merupakan wajah dari instansi Polda sekaligus mewakili Kapolda dalam hubungan kemasyarakatan.
Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, dalam hal ini disaksikan Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Bapak Almarhus Rosto Guna SEMM, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Denny Wibowo SE, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Bapak Samsulizam SHMM, Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Lampung, Bapak Budi Jaya SH, Ketua Lembaga Advokasi Konsultan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung, Dr. Reda Kusmawati Watahong, dan dari BPD HIPMI Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili bidang humas Bapak Yondri, dan dari Institut Teknologi Sumatera, kami ini diwakili dosen asisten ahli program studi DKV. Mobil Puskesmas Lampung Timur tinggalkan korban kecelakaan. Diskes berikan klarifikasi. Dinas Kesehatan Pemkab Lampung Timur buka suara soal video mobil Puskesmas meninggalkan korban kecelakaan di tengah jalan. Sebelumnya beredar video berdurasi 13 detik yang menampilkan mobil Puskesmas Lampung Timur yang meninggalkan korban kecelakaan. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Setia membenarkan jika mobil tersebut merupakan mobil Puskesmas Adirejo Jabung, Lampung Timur. Ia menerangkan pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, mobil itu dibawa oleh Bidan Bendahara Puskesmas Adirejo. Menurut Dr. Setia, pagi harinya driver mobil itu ke Dinas Kesehatan membawa berkas yang akan dikonsultasikan ke Dinas Kesehatan. Kemudian mobil hendak pulang ke Jabung dengan membawa vaksin untuk bayi dan balita 2 bulan. Di perjalanan, mobil Puskesmas ini melihat adanya kecelakaan lantaran mobil tak membawa brand card atau bed pasien serta membawa vaksin. Akhirnya mobil ini melanjutkan perjalanan. Selain itu, mobil yang sempat dibawa bidan tersebut sempat berkomunikasi dengan 2 orang warga setempat. Setelah menjelaskan kondisi tersebut, kedua warga mempersilahkan driver mobil melanjutkan perjalanan. Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Adirejo Jabung Rudianto saat ditelepon Tribun Lampung Kamis 11 Mei 2024. Ia mengatakan saat pulang dari Dinas Kesehatan untuk menghemat, pihaknya mengambil vaksin. Ia menjelaskan jika vaksin tersebut diturunkan, maka vaksin tersebut akan rusak. Dan jika ini dijelaskan, pengemudi mobil tersebut telah mencoba menghubungi puskesmas setempat, namun tak terangkat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur memohon maaf atas kegaduhan yang timbul beberapa hari terakhir ini terkait dengan ambulan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Izinkan saya menceritakan kronologis terkait dengan peristiwa tersebut, bahwa mobil tersebut adalah mobil ambulan Puskesmas Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Pada hari tersebut dijadwalkan Puskesmas Adirejo untuk pengambilan vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Atas inisiatif dari Puskesmas Adirejo, maka pada hari itu juga Bendahara Puskesmas juga akan berkonsultasi terkait dengan SPJ dan pelaporan kegiatan di kabupaten, sehingga di mobil tersebut akhirnya diturunkan drug bar pasien atau tempat tidur pasien yang biasa dibawa dan dinaikkan cool box untuk memuat vaksin dan juga berkas-berkas laporan dari Puskesmas Adirejo. Singkat cerita, setelah mereka sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, mereka mengambil vaksin, kemudian berkonsultasi terkait SPJ tersebut. Mereka melakukan perjalanan pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itulah bertemu dengan kejadian
yang ada di dalam video tersebut. Nampak dalam video tersebut bahwa sebenarnya mobil puskesmas ini sudah berhenti dan berkomunikasi dengan 2 orang yang ada di tepi jalan, dan si driver dan bidan yang ada di dalam mobil tersebut sudah menceritakan atau menjelaskan kepada orang tersebut bahwa di dalam mobil penuh berisi kulbox dan berkas-berkas. DPRD Lampung Utara gelar paripurna istimewa PAW anggota fraksi Partai Gerindra. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara menggelar paripurna istimewa pergantian antar waktu atau PAW anggota fraksi Partai Gerindra dari Sandi Juwita kepada Fauruk Daniel. Sidang paripurna istimewa pergantian antar waktu itu berlangsung pada hari Jumat 12 Mei 2023 hari ini. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Wan Sori, didampingi Wakil Ketua 1 Madri Daud dan Wakil Ketua 3 Joni Saputra, serta dihadiri Wakil Bupati Ardian Saputra bersama dengan Kepala OPD setempat. Pelantikan itu berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara masa jabatan 2019 sampai dengan 2024 atas nama Sandi Juwita. Kemudian keputusan Gubernur Lampung nomor G-221-B01-HK-2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2019 sampai dengan 2024 kepada Farouk Daniel. Ketua DPRD Lampung Utara Wan Sori mengatakan dengan kehadiran Farouk Daniel ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan dapat meningkatkan kinerja. Wan Sori mengatakan dengan dilantiknya Farouk tentunya akan berkomitmen bersama memberikan sumbangsih dan pengabdian terbaik kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Gubernur Lampung, keputusan Gubernur Lampung nomor G-221-B01-HK-2023 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Utara masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Lampung menimbang, mengingat, memperhatikan 1. Keputusan Gubernur Lampung nomor G-68B.01-HK-2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Sandi Juwita SPD Magister Manajemen. 2. Surat Bupati Lampung Utara nomor 100-04-01-LU-2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra atas nama Farouk Daniel Sarjana Hukum CN. 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 210-012-LU-2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal usulan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra atas nama Saudara Farouk Daniel SH CN. 4. Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya nomor 02.0028-A/DPP Gerindra /2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Utara atas nama Saudari Sandi Juwita SPD MM. 5. Berita acara penelitian berkas calon pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Utara nomor
02/Pokja/4 Romawi _2023. Tanggal 27 April 2023 atas nama Saudara Faruk Daniel SHCN. Sister Cell Mall Bumi Kedaton berikan potongan harga Rp50.000, diskon 5 sampai dengan 80%. Sister Cell Mall Bumi Kedaton gulirkan promo yang berlangsung sampai dengan 31 Mei 2023. Kepala Toko Sister Cell Mall Bumi Kedaton, Oktrariani, promonya ini adalah potongan harga Rp25.000 jika berbelanja Rp125.000 dan potongan harga Rp50.000 jika berbelanja minimal Rp200.000. Okta mengatakan pada 12 Mei 2023, potongan harga ini bisa didapatkan jika konsumen menukarkan voucher potongan harga. Voucher potongan harga itu akan dibagikan oleh Sister Cell di sekitaran Mall Bumi Kedaton yang ditawarkan langsung ke konsumen yang datang ke Sister Cell. Potongan harga yang hanya berlaku untuk pembelanja produk Shopee Martin dan Burn dengan harga normal. Selain itu ada juga 5-80% untuk produk Shopee Martin maupun Burn. Shopee Martin adalah produk tas, dompet, dan jam tangan. Sementara itu Burn adalah produk tas, dompet, jam tangan, dan kosmetik. Baik Burn maupun Shopee Martin adalah produk yang berkualitas, awet, dan harganya terjangkau. Tas, dompet, dan jam dengan Shopee Martin ini maupun Burn memiliki banyak warna menarik dan fashionable. Kemudian kosmetik Burn ini adalah kosmetik yang memiliki berbagai warna menarik dan nyaman digunakan. Untuk tahu lebih lanjut mengenai Burn dan Shopee Martin, Tribuners bisa langsung datang ke Sister Cell Mall Bumi Kedaton. Lokasinya ada di lantai Ground Mall Bumi Kedaton. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.